Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Hardian Zulfikar dari kelas S1 Manajemen A. Di video kali ini saya akan membahas materi Job Related Behavior atau perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi di Job Related Behavior ini ada beberapa perilaku yang dapat mempengaruhi sebuah kinerja dari suatu karyawan. Salah satunya ada industriousness. Industriousness ini adalah sebuah perilaku seorang karyawan yang sangat rajin terhadap pekerjaannya. Di sini karyawan tersebut tidak akan mudah terganggu atau terusik ketika mereka melakukan pekerjaannya. Karyawan yang memiliki perilaku seperti ini biasanya mereka akan terus mencari pekerjaan yang dapat mereka lakukan apabila pekerjaan utama mereka sudah terselesaikan. Yang kedua ada sifat rutinus atau sistematik. Jadi karyawan yang memiliki perilaku seperti ini biasanya karyawan-karyawan yang sangat teratur atau sistematik dalam kehidupan sehari-harinya. Biasanya karyawan seperti ini akan sangat mudah menemukan sebuah peralatan atau kepentingan pekerjaan dengan cara cepat. Karena mereka sudah terlebih dahulu mengatur barang-barang tersebut di tempatnya sehingga mereka dapat lebih cepat menemukan barang-barang yang mereka ingin gunakan. Yang ketiga ada schedule flexibility. Biasanya karyawan yang mempunyai sifat seperti ini adalah karyawan yang fleksibel dalam melakukan pekerjaannya. Karyawan yang punya sifat seperti ini akan sangat mudah beradaptasi atau mengganti jadwal-jadwal pekerjaannya sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Karyawan seperti ini biasanya mereka akan sangat mudah menerima pekerjaan lembur dari kantor walaupun mereka sedang sibuk atau ada acara sekalipun. Yang keempat ada off-task behavior. Jadi ini adalah perilaku yang buruk untuk dilakukan oleh seorang karyawan. Jadi perilaku ini biasanya perilaku yang tidak berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan di perusahaan tersebut, seperti menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Misalnya, ketika mereka bekerja, mereka menggunakan internet tersebut untuk membuka browsing internet atau sosial media mereka sendiri, bukan untuk kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, sifat ini atau perilaku ini tidak boleh ditiru oleh seorang karyawan. Selanjutnya ada theft. Theft ini adalah perilaku curang yang dilakukan karyawan ke perusahaan. Perilaku tersebut tentu saja akan sangat merugikan perusahaan yang dicurangi oleh karyawan-karyawannya. Contoh dari perilaku theft mungkin seperti kecurangan dalam memberikan laporan pekerjaannya. Bisa juga seperti memberikan izin masuk orang asing ke tempat-tempat yang dimana sebenarnya tidak boleh dimasuki orang-orang asing kecuali karyawan. Selanjutnya keenam ada drug misuse. Jadi ini adalah perilaku seorang karyawan yang suka dengan minum-minuman beralkohol atau menggunakan narkoba di tempat kerjanya. Tentu saja perilaku ini sangat buruk dilakukan oleh karyawan karena tentu saja minuman beralkohol atau narkoba tersebut akan membuat mereka tidak sadarkan diri atau mabuk. Apabila mereka menggunakan ketika bekerja, tentu saja mereka akan merugikan perusahaan-perusahaan tersebut karena kinerja yang mereka berikan ke perusahaan tersebut akan sangat menurun drastis dan tidak maksimal ketika mereka melakukan pekerjaan yang diberikan perusahaan terhadap mereka. Yang ke-8 ada attendance atau kehadiran. Jadi kita sebagai karyawan harus sangat memperhatikan kehadiran kita ketika bekerja di suatu perusahaan. Biasanya ini manajer melihat kehadiran kita ketika bekerja di suatu perusahaan. Apabila kita sangat rajin bekerjanya atau sangat tepat waktu dalam hadir ketika bekerja di suatu perusahaan, manajer akan melihat bahwa kita ini adalah seorang karyawan yang memiliki kinerja yang baik untuk perusahaan di mana tempat kita bekerja.
Selanjutnya yang kedelapan ada unruliness. Jadi unruliness ini adalah salah satu sifat atau perilaku yang buruk yang dimiliki oleh seorang karyawan terhadap perusahaannya. Jadi biasanya orang yang memiliki sifat seperti ini tidak suka dengan peraturan-peraturan yang ada di suatu perusahaan. Mereka cenderung lebih suka melanggar peraturan-peraturan tersebut daripada mengikutinya. Dan juga biasanya karyawan atau orang yang punya sifat seperti ini adalah karyawan yang bersifat egois, yang tidak suka bekerja sama dengan karyawan-karyawan lainnya ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Sekian video dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.